Mau belajar coding, tapi gak tahu harus mulai dari mana? Mulai aja dulu bersama Gen Digital Academy. Hai Gen Digital, balik lagi sama Gen Digital Academy. With me, Helga yang bakal ngebawain topik di video kali ini. Di video kali ini, aku bakal bahas hal yang menarik. Apalagi kalau bukan seputar dunia pemrograman. Karena di video terakhir sudah membahas mengenai topik operator, kali ini topik yang akan dibahas adalah seputar pernyataan dan variabel. Sebelum kita mulai, buat kalian yang baru saja mampir ke Gen Digital, jangan lupa buat cek video-video kami yang ada di platform seperti YouTube, Gen Digital Academy, dan juga Tokopedia Academy. Atau langsung saja kunjungi website kita di gendigital.org untuk informasi selengkapnya. Pada dasarnya, pemrograman komputer hanya terbagi menjadi 3 bagian. Ketiga bagian itu meliputi input, proses, dan output. Input adalah suatu data yang kita masukkan ke dalam program. Input biasanya diambil dari perangkat input seperti keyboard, mouse, kamera, microphone, dan lain-lain. Sedangkan proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk program untuk menghasilkan output dari input yang ada. Dan output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukan proses. Hasil output biasanya ditampilkan ke layar komputer. Dalam dunia pemrograman komputer, statement atau pernyataan adalah bagian dari bahasa pemrograman imperatif yang mengungkapkan beberapa tindakan yang akan dilakukan oleh susunan kode tertentu. Penerapannya langsung aja kita ambil contoh seperti sebuah program yang berjalan. Program ini terdiri dari susunan kode yang salah satunya dibentuk oleh runtutan pernyataan. Pernyataannya sendiri sebenarnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu input statements dan juga output statements. Salah satu dari 2 pernyataan ini sering loh kita lihat karena mereka yang biasanya muncul ketika sudah diprogram seperti ke dalam sebuah aplikasi. Kalian bisa tebak yang mana nggak? Pernyataan input atau input statements adalah informasi yang dimasukkan ke dalam komputer yang akan diproses oleh komputer. Contoh dari pernyataan ini adalah menyetujui pembukaan aplikasi atau menjawab pertanyaan penting terkait fungsionalitas komputer atau perangkat lainnya. Penulisan input statement di berbagai bahasa pemrograman berbeda satu sama lain. Python memiliki fungsi yang tertulis seperti input untuk memasukkan pernyataan ini. Fungsi ini kurang lebih ditampilkan seperti kotak jawaban di soal, di mana kita sebagai penggunanya bisa mengetik jawaban dan lain-lain. Mungkin ketika kalian memasuki sebuah website, kalian diminta untuk mengetikkan nama. Nah, pernyataan enter your name ini adalah sebuah input statement di mana kalian bisa memasukkan nama kalian, lalu pemerintah print akan mencetak kata hello di samping nama atau kata yang dimasukkan sesuai dengan kode yang dimasukkan, seperti contoh di samping. Bahasa pemrograman Java memiliki fungsi yang bernama scanner yang sebenarnya mirip dengan fungsi input dari Python. Untuk Java, contoh adalah seperti ini. Dari susunan kode ini, kita akan mendapatkan output sesuai yang telah kita masukkan, dengan contoh hasil di samping. Sintaks C++ menggunakan function, code, dan syn yang kurang lebih menyerupai fungsi input di bahasa pemrograman lainnya. Hanya saja ini lebih spesifik. Dari gambar yang ada, mungkin kalian sudah bisa menebak bahwa count adalah fungsi untuk menampilkan pertanyaan dan pertanyaan lain. Akhirnya, sedangkan syn berperan sebagai kotak jawabannya. Dari susunan kode itu, jika sebagai contoh kita memasukkan input 18 sebagai usia kita, maka hasil outputnya akan menjadi seperti ini. Input yang terformat ditentukan oleh karakter tetap yang telah ditentukan sebelumnya, yang membuat data dapat dikenali dan membantu memisahkannya sebagai sub-bagian yang bermakna, sedangkan input yang tidak terformat mirip seperti input diformatkan. Hanya saja input yang ini tidak mengikuti format apa-apa, termasuk macam-macam tipe data dan lain sebagainya.
Nah, ini jawaban dan pertanyaan yang sebelumnya aku tanyain. Selain input statement, yang kedua, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada output statement dan pertanyaan output. Pernyataan output yang adalah aktivitas program ketika mendapatkan perintah untuk memberikan informasi data kepada penggunanya. Data yang ditampilkan itu biasanya merupakan hasil olahan dari data yang sebelumnya sudah diisi oleh para pengguna. Fungsi print di Python akan mencetak pesan yang dimasukkan atau ditentukan ke layar, atau perangkat output standar lainnya. Pesan tersebut dapat berupa string atau objek lain. Namun apabila berbentuk objek lain, maka objek tersebut akan diubah menjadi string terlebih dahulu sebelum ditampilkan di layar. String menyediakan fungsi format yang dapat digunakan untuk mencetak format output di Java. String system.out.print merupakan metode yang dapat digunakan untuk mencetak output yang diformat di bahasa pemrograman Java. Dari awal dikatakan bahwa hasil output berarti menampilkan beberapa data di layar, printer, atau di file apapun. Untuk itu, bahasa pemrograman C++ menyediakan seperangkat fungsi bawaan untuk menampilkan data-data tersebut di layar komputer, serta menyimpan dalam file teks atau biner. Untuk contohnya dapat dilihat di kode ini. Ada beberapa cara untuk menyajikan output dari suatu program. Salah satunya, data dapat dicetak dalam bentuk terformat yang dapat dibaca manusia atau ditulis ke dalam suatu file untuk digunakan di masa mendatang. Terkadang, pengguna seringnya lebih ingin mengontrol performatan output daripada sekedar mencetak nilainya. Output yang tidak terformat mentransfer representasi biner internal dari data secara langsung ke antara memori dan file. Tidak seperti output terformat yang mengubah representasi biner internal data menjadi karakter ASCII yang selanjutnya ditulis ke file output. At this rate, jika kalian sudah mulai explore bahasa pemrograman, tentunya kalian sudah gak asing lagi dengan istilah variabel. Variabel menyimpan informasi dalam memori yang digunakan oleh program yang dapat menyimpan rangkaian teks dan angka. Ini berarti bahwa ketika kalian membuat sebuah variabel, maka kalian telah memesan beberapa ruangan di memori. Variabel menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi atau dijalankan, yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Setiap variabel yang ada memiliki nama, menyimpan sebuah nilai, dan mendeklarasi sebuah tipe data. Macam tipe data dalam pemrograman udah jadi bahas di video-video sebelumnya. Jadi kalau kalian ketinggalan, jangan lupa nonton video itu juga. Nah, kembali ke variabel. Hal pertama yang harus dilakukan terhadap sebuah variabel adalah memberi nama. Pada banyak bahasa pemrograman, kita harus mendeklarasi variabel terlebih dahulu sebelum kita bisa gunakan. Maksud dari deklarasi variabel adalah memuat statement pada source code atau kode asal untuk mengatakan bahwa saya ingin membuat variabel baru dan juga menyatakan nama variabel. Saat mendeklarasi variabel, kalian juga harus menginisialisasikannya. Inisialisasi variabel terbagi dalam dua jenis, yaitu explicit dan implicit. Variabel secara eksplisit diinisialisasikan jika mereka diberi nama dalam sebuah pernyataan. Inisialisasi implisit terjadi ketika variabel diberi nama selama pemrosesan. Misalnya jika kita merencanakan sesuatu pada nilai X atau Y, dan kita ingin memulai dari 0, maka kita akan mengatakan X sama dengan 0. Jadi dari sini kita telah menginisialisasikan variabel X ke nilai 0. Setelah mendeklarasi sebuah variabel, barulah kita bisa memberi nilai ataupun mengubah nilainya. Nilai dari variabel dapat diisi dengan informasi yang diinginkan dan dapat diubah nilainya pada saat kode program sedang berjalan. Pada berbagai bahasa pemrograman, umumnya pemberian nilai kepada sebuah variabel menggunakan tanda sama dengan. Operator sama dengan ini dikenal dengan istilah assignment operators, dan pemberian nilai kepada sebuah variabel disebut dengan assignment. Jika variabel tersebut belum pernah digunakan dan langsung diberikan nilai awal,
maka disebut juga dengan proses inisialisasi. Singkatnya, variabel merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk menampung data atau nilai dengan tipe data tertentu. Jika dilihat dari sisi ruang lingkupnya, variabel dibagi ke dalam dua jenis, yaitu variabel lokal dan variabel global. Perbedaannya terletak pada segi pengaksesan kode dalam ruang lingkup yang berbeda. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, yang pertama terdapat variabel lokal, yang merupakan sebuah variabel yang tidak bisa diakses sebebas-bebasnya. Dalam artian, ia tidak bisa diakses dari manapun kecuali pengaksesan dilakukan dari scope di mana ia didefinisikan. Variabel lokal hanya dideklarasi dalam sebuah fungsi, yang berarti variabel ini ada sampai di fungsi dijalankan. Setelah eksekusi fungsi selesai, variabel lokal dihancurkan dan tidak ada lagi di luar fungsi. Hal ini memang membatasi cakupan variabel lokal karena variabel lokal sendiri disimpan dalam tumpukan yang bersifat dinamis dan secara otomatis membersihkan data yang tersimpan di dalamnya. Pada contoh kode di atas, variabel hasil bersifat lokal dan hanya akan dikenakan dalam fungsi tambah. Usaha untuk mengakses variabel tersebut di luar fungsi akan menyebabkan error atau kesalahan pada saat eksekusi. Walaupun begitu, jenis lokal ini tetap memiliki beberapa kelebihan yang salah satunya adalah nama yang sama dari variabel lokal dapat digunakan dalam fungsi yang berbeda karena hanya dikenali oleh fungsi di mana ia dideklarasikan, sehingga tidak perlu pusing-pusing mencari variabel yang berbeda karena penamaannya bisa tetap sama. Selain itu, variabel lokal menggunakan memori hanya untuk waktu yang terbatas ketika fungsi dijalankan, dan setelah itu lokasi memori yang sama dapat digunakan kembali, yang dapat menghemat penyimpanan memori perangkat kalian. Berbeda dari variabel lokal, variabel yang satu ini adalah variabel yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, bahkan dari sumber file yang berbeda sekalipun. Secara default, ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel tersebut memiliki scope atau ruang lingkup global yang memungkinkannya untuk diakses dari semua bagian kode program, dan nilainya dapat divariasikan seperti yang digunakan dengan fungsi yang berbeda. Variabel global akan selalu ada bahkan ketika program telah selesai dieksekusi, karena variabel disimpan di lokasi memori tetap yang diberikan oleh compiler dan tidak dibersihkan secara otomatis. Variabel ini sebagian besar digunakan dalam pemrograman dan berguna untuk kasus di mana semua fungsi perlu mengakses data yang sama hanya dengan satu deklarasi. Dalam pengeksekusiannya, lagi-lagi terdapat sintaks yang harus diperhatikan dalam setiap bahasa pemrograman. Di sini yang pertama adalah Python. Variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data, dan dalam pemrograman Python, variabel mempunyai sifat yang dinamis. Artinya, variabel Python tidak perlu dideklarasikan tipe data tertentu, dan variabel Python dapat diubah saat program dijalankan. Dalam bahasa pemrograman Java, untuk membuat suatu variabel, kalian harus terlebih dahulu menentukan tipe data variabel tersebut, seperti string, int, float, dan lain sebagainya. Seperti pada Java, pada bahasa pemrograman C++, semua tipe data dari variabel yang ada harus dideklarasi terlebih dahulu sebelumnya, yang selanjutnya diikuti oleh nama variabel dan nilai variabel itu sendiri. Pada ketiga bahasa pemrograman ini sebenarnya terdapat sebuah persamaan yang terletak pada penamaan variabelnya. Nama variabel dapat terdiri dari abjad, huruf besar dan kecil, angka, dan karakter garis bawah, namun nama tidak boleh diawali dengan angka. Nah, gimana? Seperti yang udah dibilang di awal, topik kali ini menarik kan? Sebenarnya aku mau tekenin dulu sekali lagi, kalau penulisan kode-kode di bahasa pemrograman itu berbeda-beda sintaksnya. Jadi terlepas dari video ini, kalian coba-coba juga ya sendiri. Buat terus keep up to date sama Gen Digital, make sure kalian sudah follow Instagram kita ya, di @gendigital_academy, dan juga pantengin YouTube kita buat pembahasan topik coding lainnya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua, dan see you again Gen Digitals!